Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan tentunya dengan jantung yang berdebar. Sedek-dekan kita menyaksikan pertandingan Barcelona yang berhadapan dengan Inter Nazionale di leg pertama semifinal Liga Champions 2024-2025 yang berlangsung di Montjuic Stadium. Dan hari ini baru banget ya selesai match, dan gua akan review beberapa highlight momen-momen penting dan review apa yang terjadi di lapangan. Karena menurut gua ini beneran sih perang taktik dan dua mazhab sepak bola yang berbeda antara sepak bola bertahan dan sepak bola menyerang ya. Dan kira-kira seperti apa dan Barcelona nih harus melakukan apa untuk memenangkan dan meraih kemenangan di leg kedua. Jadi gue udah ngelihat lobangnya di mana, gue udah ngelihat kesempatannya di mana, dan ya ada pemain-pemain yang lagi underperform. Sebenarnya ada pemain yang gue penasaran, pengen ngelihat, cobain dah dia mainin deh, kayaknya bisa berpengaruh gitu. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, seperti biasa teman-teman, absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, yang lagi di luar negeri, yang lagi kerja ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan makin sukses. Yang teman-teman masih nyangkut utang, semoga dibayar sama temennya. Yang belum punya pasangan, semoga dapat pasangan. Yang lagi kuliah atau lagi sekolah, semoga mendapatkan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke? Dan juga mau ngingetin buat yang lagi nonton, jangan lupa ya untuk subscribe video ini. Karena Karbol Mania ini teman-teman kita semua udah pada subscribe. Kalian juga subscribe, tidak apa-apa, karena biar gak ketinggalan kalau ada info terbaru seputar uploadan dari Pakar Bola. Oke, let's go. Barcelona Internazionale 3-3 di leg pertama semifinal Liga Champions. Ini dua mazhab yang berbeda seperti yang gue katakan. Satu sepak bola menyerang, satu sepak bola bertahan. Kalau kita nonton tadi, itu kalau kita mau ambil seninya adalah itu kayak nonton Spanyol lawan Italia. Ya. Kalau mau kita ambil gregetannya, kita kayak nonton Indonesia lawan Bahrain. Ya, ngulur-ngulur waktunya, ngerusak tempo, ngerusak ritme. Ngerusak momen. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya gini, non teknisnya masih oke lah dilakukan oleh Inter Milan untuk meredam Barcelona. Bahkan sebenarnya Inter bisa menang. Nah, yang jadi pertanyaan gua sebelum main, kalau lu nonton video sebelumnya, jujur gue penasaran apa yang terjadi ketika Barcelona berhadapan dengan formasi 3 back 3-5-2. Ya, yang mana ketika transisi negatif atau ketika melakukan defense itu menjadi kayak 5-4-1 gitu, menjadi 4-4-2 ya, bahkan 4-5-1 gitu ya. Intinya adalah ada 5 pemain yang sejajar dalam satu garis, entah di midfield, di tengah, atau di bagian back, di center back itu bergaris. Nah, kalau lu nonton lagi video gua, ya, kalau lu nonton video gua selalu mengatakan yang bahaya dari Inter Milan adalah sisi flank. Ya, sisi flank entah penyerang atau sisi flank yang diperkuat oleh LB dan RB-nya. Ya, right dan left back-nya ini yang berpotensi untuk memberikan ancaman. Coba kalian ingat video gue, tonton episode sebelumnya. Yang gue bilang bahaya siapa? Dumfries kan yang gue bilang bahaya. Apa yang terjadi tadi dengan match tadi? Dumfries bukan assist doang tuh ya. Pertama assist dia kan, cetak 2 gol. Gimana? Hah? Bener gak apa yang gue katakan? Jadi ketika Inter Milan transisi positif melakukan penyerangan, dia melempar bola ke sisi wide. Yang kita mengira Lautaro yang siap menerima, yang kita mengira Mkhitaryan atau Barella yang siap menerima, tapi stay. Masuklah Dumfries dari kanan.
ya kan? Masuklah Di Marco agak susah buat naik ya, karena di babak pertama masih ada Konde, dia agak sibuk jagain Lamine Yamal, dan babak kedua Eric Garcia juga bagus mainnya. Tapi sisi Dumfries nih, selalu Dumfries yang intercept jauh, yang overlap jauh, yang naik jauh tinggi. Dia memberikan assist, dia menciptakan gol, bola atas tentunya. Ya orang-orang kayak gini yang bahaya nih. Gitu. Dan apalagi Inter Milan. Yang gue katakan adalah Barcelona lebih sering kebobolan dengan pemain-pemain yang bukan eksplosif, bukan lincah, bukan jago dribble kiri kanan atas bawah lah. Tapi pemain yang berpostur besar. Gue sebut gak di video gue sebelumnya siapa yang paling bahaya? Dumfries sama siapa? Marcus Thuram. Siapa yang golin? Marcus Thuram. Ya. Ya walaupun setelah abis cetak gol nggak kelihatan mungkin, cuma ya memang harus begitu lawan Barcelona. Jadi nih keduanya antitesis nih. Ya, masing-masing antitesis. Defense antitesisnya attack, ya attack antitesisnya ya defense gitu. Dan dalam kebanyakan ya final Liga Champions itu mempertemukan satu tim yang defense, satu tim yang bertahan. Satu tim yang defense, satu tim yang nyerang, yang attack. Ya, City Inter, Madrid Dortmund yang nyerang, Madrid yang bertahan. Chelsea Munchen dulu, Chelsea yang Atletico Madrid, Real sama-sama bertahan sih waktu itu ya. Nah, balik lagi ke pertandingan. Bagaimana nih adaptasinya dengan berhadapan lawan yang menggunakan 3-5-2, berarti ada 5 gelandang di depan, di tengah. Ya, Pedri lu lihat lu, effortnya 2 kali lipat, sampai diganti, sampai capek. De Jong juga harus berjibaku. Jadi mau nggak mau memang Olmo harus turun dikit. Olmo-nya juga harus pintar-pintar ya. Dia turun bantu tengah, dan dia harus tahu kapan harus naik bantu Ferran Torres. Nah, untuk bantu tengah, pertandingan tadi pagi itu udah oke Olmo. Tapi untuk bantu Ferran Torres, ya sekali oke, tapi lebih banyak dia beroperasi di lini tengah. Nah, kita ke Inter dulu nih. Inter efektif. Gol itu di detik ke-30-an. Ini termasuk rekor juga nih, gol cepat nih. Gue juga berpikir bakal ada gol cepat dari Inter gitu, karena itu yang dia mau, gol cepat, setelah itu defense. Tapi 30 detik sih gue kaget juga bro. Ya kan? Itu belum, masih ada penonton yang baru ini tuh buka cemilan, baru ada penonton yang lagi nyari bangku tiket, udah gol tuh. Ya, atau kita lagi persiapan nonton, lagi ke toilet, udah gol. Terlalu cepat itu. Ya, 1-0 dibalas oleh Lamine Yamal 1-1. Gol lagi Dumfries 2-1 dibalas lagi Ferran Torres 2-2. Setelah itu gol lagi Dumfries 3-2, gol lagi Rapinya. Nah, sekarang kita ke teknisnya dulu. Internasional itu disiplin dalam bertahan, karena yang seperti gua katakan di episode sebelumnya, bahwa visinya Inter adalah jangan sampai kalah. Ya, kalau lebih deep lagi, jangan sampai kebobolan. Kalau dia udah bermain jangan sampai kebobolan, cetak gol adalah bonus. Kalau dia udah bermain jangan sampai kalah, imbang udah bagus, menang juga bonus. Dan alhasil ya dia bisa cetak gol, dia bisa menang tuh kalau nggak kebobolan juga. Itu yang diterapkan mentality Inter. Ya, dan Barcelona. Ini Barcelona nih, PR nih. Banyak juga nih Barcelona, dan ada beberapa hal yang mungkin harus sering dicoba oleh Barcelona di leg kedua. Gua sering mengatakan bahwa sebenarnya gini, kalau mau nge-review jalannya pertandingan, ini agak susah karena monoton. Sama aja gue kayak nge-review Barcelona lawan Leganes, sama aja gue kayak nge-review Barcelona lawan Las Palmas, sama aja gue kayak nge-review Barcelona lawan Mallorca. Cuman bedanya di pemainnya aja, karena cara mainnya kan sama. Bedanya Inter bisa cetak 3 gol walaupun kebobolan 3.
Ya bedanya Leganes di match pertama ya bisa menang lawan Barcelona, Inter enggak gitu. Nah, jadi secara keseluruhan gue nggak bisa ambil kesimpulan macam-macam. Tapi kalau secara tindakan apa yang harus dilakukan Barcelona, dia harus mengingat bagaimana cara dia mencetak gol. Itu udah pasti di belakang semua. Lu nonton di samping Sommer, 7 orang di samping Sommer, bukan di depan, di samping Sommer 7. Nih kan back di depan kiper deh posisi, tapi di samping 7 orang. Depannya lagi 3, 10, pas tuh 11 di final third. Kan kayak gitu susah nembusnya. Gua selalu sering mengatakan, siapa nih pemecah deadlock ketika ada banker yang susah ditembus, kuncinya nggak ada dari beton. Siapa yang bisa ngebongkar itu? Yang pertama, cara golinnya adalah ada 1-2 pemain yang bisa meliak-liuk, menari-nari dengan percaya diri di final third lawan, dan dia juga orang yang melakukan shooting. Jagoan-jagoannya siapa kalau kayak gitu? Muhammad Salah, Liverpool. Dulu masih ada Messi. Siapa ya tukang bongkar kayak gitu? Olmo bisa. Dan akhirnya kita punya Lamine Yamal. Lamine Yamal bisa meliak-liuk sendiri, segitu licinnya, dan menaruh bola jauh dari jangkauan kiper. Gol. Itu cara pertama. Cara kedua yang sering gue katakan kalau ada parkir bus, yaitu jajal spekulasi atau shoot dari luar kotak penalti. Buat nih, berani spekulasi tendangan dari luar kotak penalti. Ya, siapa yang bisa kayak gitu? Dulu kita punya Xavi, punya Rakitic. Ya, tendangan gak kencang-kencang banget, tapi dia berani melakukan shoot yang bolanya kalau ke gawang, alhamdulillah. Kalau di flag skrimming bisa ditambahin oleh striker, kalau mental-mentalnya ke arah gawang bisa gol. Itu. Dan opsi yang paling terakhir adalah main bola atas. Walaupun sebenarnya agak susah main bola atas, Acerbi yang kanannya juga sama Bastoni itu tinggi. Dia udah tinggal motong di atas. Agak susah di situ. Kecuali kita punya Luuk de Jong atau Lewandowski masih main. Ini kan enggak. Walaupun akhirnya kita berhasil. Gol kedua itu skema dari Pedri. Pedri umpan ke tiang 2, tiang jauh, Rapinya menyambut ke arah tengah. Ya, Ferran Torres Saltman maju, cetak gol. Gol ketiga, corner, di-shoot dari luar kotak penalti. Kan gue bilang, di-shoot aja dari luar kotak penalti. Siapa yang punya tendangan keras, berani, pede? Fermin sebenarnya tendangannya kenceng. Pedri nggak kenceng, tapi dia akurat. Cuma dia agak masih sayang gitu kalau lepas bola untuk di-shoot. Walaupun harus banyak dicoba gitu. Maksudnya gini, dari 100 percobaan, nyeplos kali 1, 2 gitu. Nah, Rapinya melakukan itu, shoot. Emang masuk bolanya? Enggak, kena tiang kan? Golnya kenapa? Karena kena Yann Sommer. Itu, nggak usah ngincar golnya banget. Incar di flagnya, incar skrimming bolanya, incar ya kelanjutan dari hasil spekulasi itu. Itu yang harus dilakukan sama Barcelona. Jadi 3 unsur itu untuk membongkar atau create chance lah menghadapi tim-tim parkir. Ini udah parkir banget. Nah, gue juga berpikir nih, gue nebak-nebak nih, ini udah kayak Italia sama Spanyol, tinggal siapa yang megang tempo. Ya, gini, alasan gue suka Liga Spanyol, kenapa? Menurut gue Liga Inggris terlalu cepat, Liga Italia terlalu lambat. Liga Spanyol nih, klik di gue. Nah, siapa yang mau kontrol tempo? Lu mau kontrol tempo Liga Spanyol, atau lu mau dikontrol oleh Italia? Karena samar-samar. Ketika berhadapan dengan tim Italia dan tim attacking football ini lagi ball position, belum tentu dia yang mendikte. Barangkali dia lagi didikte sama lawan. Ya, jadi ketika lawan Inter, lawan tim-tim bertahan lainnya menguasai bola, itu belum tentu menguasai pertandingan. Itu ya, menguasai bola belum tentu menguasai pertandingan. Lihat Inter, ya gol-gol Barcelona itu yang sering golin Barcelona kan pemain-pemain gede tinggi, ya Sorloth, Guresi, Iglesias, Paldivic, Marcus Thuram masuk kan, gampang banget dia golin ke Barcelona. Lalu bagaimana cara menyerang Barcelona?
Inter udah paling benar. Lu tahu bola placing, ini spin placingnya deras banget nih. Jadi ketika bola di atas, dia ketika turun tuh nggak langsung meluncur. Dia muter dulu, muter, berhenti. Ya, itu yang melakukan itu tuh Calhanoglu, lihat bolanya. Mkhitaryan bisa begitu. Dan berhentinya juga kayak langsung gimana ya? Dia punya probabilitas buat cetak gol, Lautaro punya, Marcus Thuram punya. Apalagi ketika digantung bola lob ke sisi wide ya, entah kiri atau kanan, Dumfries siap ngejar. Kenapa? Karena dia kan overload di tengah. Ya, 5 di tengah, lawan 3 di tengah. Bahkan lawan 2 di tengah, Olmo masih di depan, lawan 2 di tengah. Ketika back maju, Kubarsi dan siapa back tengahnya? Araujo tuh emang harus koordinasi. Jadi ketika Gerard Martin nempel si Calhanoglu, misal gini, Calhanoglu yang megang bola, Gerard Martin itu paling dekat posisinya dengan si Barella. Dia pasti akan nempel Barella. Calhanoglu nggak oper ke Barella, dia opernya ke ini, memanfaatkan overload pemain. Dia oper jauh wide, yang ngejar Dumfries. Itu yang sering dilakukan. Munchen bisa cetak gol Harry Kane, gimana prosesnya? Ceritain ke gua. Dari tengah bola diumpan ke pojok, gue lupa Alphonso Davies atau winger asli yang menerima bola. Setelah itu dipasing ke tengah, Harry Kane bisa langsung meluncurkan gol. Itu. Nah, untuk pemain sebenarnya lu nggak setuju pasti sama gue ngelihat gini deh, gimana ya halusnya, gue pengen di saat momen-momen tertentu kita tuh punya Rapinya yang kita kenal. Emang dia asis 1 ke Ferran dan bisa bikin si Sommer on goal karena pas di papan skor yang cetak gol on goal Sommer gitu. Tapi bukan di situnya, butuh Rapinya. Gue butuh Rapinya momen nggak mau kalahnya. Gue butuh Rapinya momen 90 menit mati-matian. Gue butuh Rapinya bisa ngangkat unit-unit di sekitarnya itu. Oke, kehilangan Balde. Rapinya baru mulai kelihatan itu ketika Inigo di sebelah kiri, karena dia pusing kali Gerard Martin di belakang. Cuma belum nih Rapinya abis lawan Argentina, gue belum nemu Rapinya yang sebelum lawan Argentina di Barcelona. Itu tadi udah ada message yang gue kasih tuh, apa yang harus dilakukan oleh Barcelona. Dan antitesis, apa yang harus dilakukan Barcelona? Gue sebenarnya pengen kayak ngeliat Ansu Fati udah warming up tuh, Olmo diganti kesel, Gavi main ya oke lah, ya Fermin main oke. Cuma ya udah nih, ini ada bendungan nih, Batu Lampak nih di sini nih yang nggak bisa ditembus caranya. Terus ada orang kayak Yamal gitu. Untung kita punya Yamal. Leg kedua nih, ini leg kedua. Gimana caranya Barcelona bisa menang? Ini leg kedua nih. Nyerang sekuat tenaga, hasilnya itu 3 gol kita bisa. Berarti yang dibutuhkan apa? Konsentrasi. Jangan sampai dieksploitasi dari sisi wing. Kalau lu main dari tengah, Lautaro nggak lewat-lewat sama Kubarsi. Lu main dari tengah, Thuram nggak lewat-lewat sama Araujo, sama Christensen nggak lewat-lewat. Sampai diganti Zelinski, tetap nggak lewat dari tengah. Mudah-mudahan Konde, gue belum dengar kabarnya, tapi cederanya nggak parah. Konde bisa main di sebelah kiri, jangan sampai dieksploitasi. Itu aja dulu, ya. Kalau emang masih mau menyerang, dengan bukti gol 3 yang diraih Barcelona, masih bisa. Kalau mau full attack, cuma syaratnya adalah konsentrasi. Konsentrasi, jangan sampai kebobolan. Karena dia udah pinter banget Inter, manfaatkan postur tubuh, manfaatkan set piece, 2 kali gol melalui set piece. Polanya sama, 1 salto, tendangan, 1 loncatan. Ada Olmo, ada orang yang nggak biasa duel di situ. Bahkan ketika Barcelona dapat set piece kayak percuma gitu. Selain gol yang dibuat oleh Rapinya ya, akhirnya jadi on goal Sommer. Itu yang pertama. Kalau emang mau nyerang, silahkan nyerang. Lu bisa golin, buktinya udah ada. Tapi hati-hati counter attack-nya. Kalau bisa lu emang mau nyerang, sedikit mungkin jangan sampai memiliki kesalahan atau ada lubang sedikit, sekecil apapun. Itu yang pertama. Ini cara yang kedua, lu pasti nggak setuju sama gue. Gimana cara Barcelona menang lawan Inter?
Nih, defense di menit-menit tertentu. Defense kasih menit 1-20 Inter megang bola, counter attack. Gue gak tahu Balde udah bisa main, yang jelas Lewandowski udah bisa main. Defense buat Inter seperti tidak terbiasa. Inter digempur biasa, Inter ditekan biasa, Inter menahan gempuran biasa. Dia megang bola lawan Barcelona, biasa gak? Nggak biasa. Kasih bolanya. Tadi gue nonton, gue bilang keserang nggak apa-apa, keserang bagian dari sepak bola. Ya. Emang kita nggak punya counter attack? Punya. Oke, Balde nggak ada. Pedri bisa kok lari kenceng. Yamal bisa kok. De Marcos lari keluar dikit, Bastoni lewat itu bisa. Jadi boleh hilangin dikit egonya. Gue juga kaget tuh tadi mainin Christensen kenapa, karena takut Kubarsi miss net match kan. Defense di menit-menit tertentu. Lu tahu kan gimana di babak kedua lawan Madrid kemarin? Resikonya tegang, resikonya jantungan, resikonya kebobolan. Tapi itu juga memudahkan untuk cetak gol. Bahkan ketika di babak kedua kita ditekan, ya defense ada, kita emang kebobolan 2 gol. Dan injury time lawan Madrid itu kan main normal lagi, dia ngacak. Madridnya mau nguasain bola yang dia nggak biasa melakukan itu ketika lawan Barcelona. Masuk di situ lemah, Konde yang nusuk. Jadi ketika udah mulai ke final, itu hal-hal detail diperhatikan. Makanya kayak entar strikernya susah golin, atau pemain-pemain yang bagus dikunci, yang golin kayak malah kemarin final Konde, yang golin kayak Dumfries kemarin. Jadi buat lawan tidak terbiasa. Itu dari gue nunggu kayak Lewandowski atau ada orang-orang kayak siapa nih pemecah deadlock dan yang megang keajaiban di situ. Ya, jadi 3-3 memang rugi, kita seri rasa kalah. Kita bakal bertandang nanti ke Inter dan masih adalah harapan lah, masih bisa, tenang aja. Ada Valladolid dulu, ada El Clasico dulu, baru Inter lagi. Itu dari gua, kurang lebihnya silakan ditambahkan sendiri apa yang harus dilakukan, karena review bola satu arah kayak gini emang agak susah. Ya sama aja kayak gue bilang review Barcelona Leganes, Barca Las Palmas, bedanya ini ya ada Dumfries, ada beda pemain gitu, cara main sama. Gitu aja, oke? Sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya.